Halo guys, selamat datang di Crigis Total. Kali ini kita ganti setting tempat ya guys, biar lebih view-nya itu lebih enak dilihat. Pada episode ini saya mendatangkan narasumber kita, Kak Yoyo. Kak Yoyo ini saya sudah kenal dari tahun 2009-an. Kemudian beliau ini adalah seorang musisi metal, khususnya pada genre black metal. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang metal berkontribusi pada kesehatan mental. Jadi tema ini dilatar belakangi, saya tuh pernah baca di media, yaitu Hai, itu namanya media Hai. Itu ada tulisan bahwa orang-orang yang mendengarkan musik metal itu mentalnya itu lebih sehat. Nah, makanya ini saya datangkan Kak Yoyo, yang beliaunya sendiri tidak hanya sekedar pendengar tapi juga musisi metal. Terus jelas mendengarkan metal karena sebagai musisi itu harus banyak referensi ya. Jadi untuk menambah referensi atau mendapatkan referensi itu, beliaunya itu pasti dia mendengarkan musik metal. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan tuh, saya akan ngulik dulu latar belakang dari Kak Yoyo ini. Setahu saya yuk Kak Yoyo, jenengan ki main metal itu dari 2009 sampai sekarang, yaitu sekitar 15 tahun. Ya. Nah, itu tepat nggak aku pendapatnya? Sebetulnya kalau mengenal metal ini malah SD sebetulnya. Jadi dari 2000 piro ki Kak? SD aku 2000 berapa ya? 2002 2004. Itu mas-masku sepupu dengan koleksi ke kaset ya. Pita metalik klinik, terus macam-macam lah. Cuman cenderung mbiyen lebih seneng nang rock-rockan sih, kayak Bumerang. Dan berarti kasete sepupumu itu stok seteli ya. Lebih tepatnya iki Tok silih. Enggak, disetelke. Oh. Disetelke. Jadi ben seneng awalnya, enggak seneng aku metal lagi. Terus 2006 ki mencoba band-bandan itu lantaran di SMP ku mbiyen Esawa itu kan ono apa namanya? Wajib ekstra musik Pak ya? Bukan ekstra sih, cuman ujian iki mbiyen musik. Ujiannya ngeband gitu. Jadi ngeband sama-sama. Nah, terus 2000 gara apa itu Kak lagu nih Kak? Kan ngeband ya. Sama-sama iki apa ya? Raja. Heeh, Raja mbiyen sih. Tulus karo apa kae? Manusia biasa paling. Manusia biasa. Aku mbiyen yo ngeband ngarep kuwi guys. Sama Flanela mbiyen. Oh, sih. Aku bisa itu ya. Oh, itu pas aku pengen nang Jakarta waktu itu lagunya gue terus nang bis. Makanya 3 ada. Ning enak banget itu. Yuk piye Kak. Terus 2008 lagi rame-rame festival band. Heeh. Sama-sama. Aku tahu melu guys, tapi ora tahu lolos. Kamus guys. Jadi 2008 ikut festival band. Kebetulan oleh konco-konco juga sih seneng beat kenceng. Banter ya. Cuman kan kebentur sama festival kan ono apa namanya ya Kak? Apa? Genre-genre sing diperbolehkan. Biar kan marak to biyen, jadi no iki. Oh iya, no metal ki ono jelas. Terus 2010 lulus sekolah. Nganggur terus hobi PS nang nggone sapa? Pak RW Mas Andi. Oh, Mas Andi Satro ya. Mas Andi itu founder KPMF Fobia. Kita main PS di sono. Ono studione ya kita mbiyen iki. Oh, urung ono mbiyen. Urung ono ya. Nah, jadi waktu itu tuh kita PS disetelke. Sama-sama iki disetelke lagu-lagu yo doom metal ya. Doom metal. Epica barang itu ya. Epica juga. Terus Pak RW juga buka studio habis itu kan.
Aku tahu ngeband yang kono guys. Oh, beng biru tahu yo. Tuku tadi. Ya, terus Gitare Pak RW tak tuku 600.000. nah terus tahun 2010 itu ada event namanya Jogja Black Fest. Jadi dari situ memang Jogja Black Fest support band-band lokal. Akhirnya Black metal rock tapi. iya Black Fest band metal tok. Gabung ke situ alhamdulillah ada diberi kesempatan sama Mas Etas pada waktu itu saya nyelenggarakan kan Mas Etas itu dari Pentagram Hitam JCG yang genre black metal gitu. iya terus ya sampai sekarang keterusan. Berarti le mengenal metal itu malah 2002 terus ngebandnya dari 2010 gitu. Naik ngeband metal 2010 seperti itu. Terus ini saya sepi lagi ya. Saya tuh pernah ngelamar jadi drummernya Kak Yoyo sok-sokan padahal ora iso ngedrum. Oh. Karena biyen ki aku pernah nonton KPMF itu terus jenengan itu manggung tuh. Nah, manggung itu terus ketoke pas ra di drummer ya. Karena susah ya nganu golek drummer. Di kelompok gue memang drummer baik death pop black metal susah. Nah itu biar aku sok-sokan kayaknya kaos ya. Memang pernah kelingan aku sempat lari jogging banget band stabil. Ini ternyata saya gagal identifikasi diri waktu itu. Ngertiku aku yo iso ternyata ora. Itu pas tahun-tahun itu ki wis duwe lagu apa belum ya pas aku ngelamar itu tuh. Kalau lagu ki sebetulnya begini 2011-an ya, itu Kak. Saya tuh tipikal orang kalau untuk cover lagu tuh agak kesusahan. Ngulik itu jadi memang kalau ngulik lagu, ngover lagunya orang tuh saya kesusahan gitu. Kesulitan lah. Untuk band persis itu angel ya Kak. Angel, makanya begitu punya band tuh langsung bikin lagu sendiri. Cuman masalahnya cuman sekedar untuk lah perform. Jadi kita belum direkam ya? Belum direkam karena di kelompok sendiri setelah direkamnya udah jarang waktu itu jarang. Baru sekarang wes yang banyak. Nek biyen memang jarang. Harus ke kota gitu. Angel ya. Angel. Gitu. Seperti itu. Nah, ini masuk ke materi ya. Tentang bagaimana musik metal itu bisa membuat mental kita lebih sehat. Nah, dari pengalaman jenengan Dewi itu tentang pernyataan media high itu gimana Kak? Apakah memang benar-benar mampu menyehatkan mental kita atau itu tidak seperti itu? Jadi kalau sudah sampai dimuat di media, sudah dipublish gitu ya. Dipublish media nasional kan berarti memang valid ya. Memang sudah valid. Apalagi kan majalah itu kan udah kelasnya nasional itu. Nasional juga edarnya bukan masalah sekarang lagi penuh hoak to nek mbiyen kan jarang ono hoak kan. Ya, wis kan biyen wis ono itu. Enggak maksudnya masalahnya itu loh. Enggak maksudnya dunia hoaknya ini tipis pokoknya. Sosial media kan biyen enggak seramai sekarang. Jadi tingkat hoaknya menurutku ngeri sekarang tuh Bang biyen gitu. Ya itu tadi nek sudah dimuat di media nasional kan berarti memang udah valid. Nah, untuk kehidupan saya sendiri memang nek pas puyeng ngono ngrungokke sih. Jadi gini. Ketika kalau kan saya mengenal dan mulai mencintai genre ini kan tahun 2010. Itu kan masih masa-masa puber lah. Bukan puber sih, cuma masa-masa remaja lah. Remaja SMA. SMA lulus masih belasan tahun lah. Itu kan yang namanya galau, namanya apa kan pasti kan putus cinta itu pasti kan ditolak cewek. Itu
waktu itu kalau kita dengar lagu-lagunya Flanela yang sejak engkau mendua itu tambah malah galau. malah makin kacau tuh. Malah makin kacau. Cuman kalau kita ngedengerinnya itu waktu itu yang paling saya suka tuh ngedengerin Nosferatu ya. Nosferatu. Itu udah total gelap tuh. Jadi emosinya dapat terus Semangatnya dapet ya. dalam gitu loh Mas. Jadi Judulnya wae Jiwa Hitam yang Kudus. ya Hitam yang Kudus. Cukup mewakili perasaan sebetulnya. Itu nek boleh tahu itu nyeritaknya apa nek Jiwa Hitam yang Kudus itu? Waduh, kalau Jiwa Hitam yang Kudus Dari pandanganmu loh Kak, dari pandanganmu loh. sebetulnya kalau musik Omah ra ngerti liriknya Kak. oh punya tahu liriknya. Saya punya CD-nya. Jadi kan ada liriknya di kalau Jiwa Hitam yang Kudus sebetulnya gini Kak. Untuk lagu-lagu black metal itu lirik kita mencerna seperti ini beda lagi. Orang-orang punya tafsiran yang berbeda-beda. Ya? Punya tafsiran berbeda-beda. Jadi multi tafsir Kak. Jadi saya nggak bisa ngomong ini nggak bisa. Oke Kak. Itu yang bisa jawab cuman vokalisnya atau songwriternya seperti itu. Yang bener-bener bikin lagu nih itu. Nah kan nganu Kak. Apa? Saya kan kenal jenengan sudah sejak lama loh. Terus ada beberapa fenomena yang menurutku itu berat dalam hidup. Tapi bisa juga menurut jenengan biasa wae iki mat. Ya itu kan kisah Mas. Salah satunya adalah jenengan sudah melakukan honorer nih selama 7 tahunan loh ya. Oh iya. Anu iki soal kalir ya. Oh iya terus piye musik metal dalam apa ini? Oke, gini. Tak jelasin lagi nih. Ini menurut saya. Dalam menyehatkan mental Anda menghadapi kehidupan segera kena itu. Saya tuh tahun 2010 itu honorer di salah satu instansi. Itu dengan gaji per bulan 250.000 per bulan. Sedangkan waktu itu teman-teman saya yang kerja mungkin yang langsung jadi PNS, mungkin yang jadi ASN, mungkin kerja di swasta itu gaji udah sekitar mungkin 2 juta sampai 3 juta. UMR pada waktu itu kurang lebih 1 juta, mungkin 1,5 mungkin. Tapi pada waktu itu gaji saya cuma 250 per bulan. Honorer. Dan harusnya honorer itu kalau untuk saya pribadi sulit Mas. Jadi gini, kalau latar belakang saya itu orang ekonominya kuat nggak masalah. Jadi gini ya guys, aku setuju dengan pemikiran Kak Yoyo bahwa orang-orang yang jadi honorer itu seharusnya keluarganya itu super aman dalam ekonomi, karena kalau misal buat hidup ya susah ya Kak. Susah. Jadi ketika latar belakang ekonomi sudah kuat, gaji berapapun aman. Saya masih ada entah pemasukan dari misal orang tua, misal dari bisnis apa gitu. Bisnis keluarga gitu. Bisnis keluarga masih aman. Kalau saya dulu pure pendapatan dari situ. Orang tua juga bukan PNS, bukan ASN, orang tua saya bukan cuma sih, orang tua saya yang jelas bukan PNS lah. Yang bukan PNS. Terus itu anu gak Mas, apa dari jenengan jadi musisi black metal itu bisa menambah penghasilan nih Mas? Nah itu begini, itu kan tadi pertanyaannya dampak positif musik metal ke mental kita. Itu kalau waktu itu saya nggak terjun di musik metal dengan gaji segitu, dengan keadaan ekonomi yang carut marut, mungkin saya udah mungkin mundur. Mungkin cari kerja yang lain ya. Yo itu Kak, jadi ketika kita pusing, ketika kita merasa putus asa, kita
terus ngedengerin musik metal, kita bisa semangat lagi lah. Ada motivasinya. Iya, tanpa harus pakai miras, tanpa harus pakai narkoba, kita cukup ngedengerin musik metal udah moodnya bagus lah. Dan jangan lupa dilihat liriknya, nanti liriknya itu benar-benar bisa membangkitkan semangat kita untuk bergairah lagi melanjutkan kehidupan. Karena lirik-lirik metal itu tegas dan apa anane dari musik pun udah kelihatan kan. Jadi gini, untuk teman-teman di luar sana, apalagi yang ABG itu, kalau kalian baru punya masalah itu larinya itu jangan ke musik-musik yang menye. Saya nggak ngomong Mas, yang musik yang sedih-sedih. Soalnya nanti malah itu mendorong kalian larut lebih dalam, tambah sedih. Cobalah kalian ngedengerin musik metal. Besok tanggal 14 Juli kalian bisa datang ke Kulon Progo Metal Fest. Nanti Kak Di Pantai Gagah gratis. Itu saya bisa pastikan kalian bakal happy. Nggak mungkin depresi lagi. Terus nggak bakal lah putus asa kayak yang sampein Mas Indar tadi. Sampai akrabane ngomong, Bro. Beda apa ya Mas ning anu belakang. Sing bintang tamu nih. Gagah Sing iki daftar. untuk besok. Oh. Insya Allah 14 Juli itu kita ada sisa kubur. Sisa kubur juga ya? Andri po. Ya, Andri sing kae pot-potan lho. Hah? Sing pot-potan Ya, antrean ya. Ngerti sih aku. Antri itu sisa kubur, terus ada sosik, terus Utskara Malang. Solos iki bene Mas Andi itu ya? Tahun berapa tuh? 97. Itu salah satu band berprestasi masuk ke album kompilasi Metal Klinik ya guys. Iya emang. Jadi keduanya tuh sisa kubur sama sosik semuanya masuk di Metal Klinik. Dan Mas Andi ini juga SDM Kulon Progo jadi Nah, betul. top itu. Foundernya KPM. Nah, jenengan itu dulu kan aku nonton itu 2010-an itu 2011 itu. Jenengan manggung di KPMF itu bene Kasih dan Jati. Iya. Nah, itu terus beberapa tahun yang lalu Kasih dan itu rilis album yang Wengi ing Girigondo itu loh. Iya. Nah, itu kok musiknya beda ya, Mas? Nganu dulu itu ya black metal slow lah. Nek sekarang kayak model-model Cradle of Filth gitu. Oke. Ngebut-ngebut. Sekali lagi ini perkara selera masing-masing, perkara kuping masing-masing. Oke. Takutnya saya ngomong gini ntar ada yang itu beda penangkapan gitu. Jadi waktu itu sebetulnya nama Kasih dan Jati itu bukan saya yang bikin. Kasih dan Jati itu yang bikin teman saya, vokalisnya pada waktu itu. Itu pun juga dadakan. Kita kan waktu itu kita belum tergabung di panitia KPMF, kita masih sebatas band yang main. Band yang main di situ. Kita daftar ke Mas Andi. Waktu itu kita belum ada nama, terus teman saya vokalisnya itu langsung asal ngomong aja tuh. Oh, jenenge ki wae Kasih dan Jati ngono kuwi. Ya udah, keterusan. Nah, terus Musiknya dari musik memang karena doktrinasi atau kuping saya tuh dulu ngedengerinnya genre yang seperti itu. Maksudnya saya belum banyak dengerin. Referensinya masih belum banyak lah. sih, belum banyak. Kayak gitu lagunya. Terus 2015 seiring berjalannya waktu itu saya kan juga udah ikut bantu-bantu KPMF kan banyak lihat band-band yang main, terus makin banyak kan referensi dari band-band luar, mungkin band-band dalam negeri juga banyak, tapi kan yang beda genre kayak death metal dan sebagainya. Akhirnya masuk ke kepala, jadilah genre baru tadi yang Berubah, bertransformasi ya Mas. ya
Nah, terus Urung ono internet Mas biyen kok ora. Ora internet. Masuk kok kanca-kanca. dan iki wis ono, cuman memang pada waktu itu eranya itu memang ya kayak gitu, lagu-lagunya memang slow kayak gitu. Jadi baru mungkin baru tahu kalau ada yang cepat itu sudah 2015-an itu ya Mas. Iya, terus 2015 dengan nama yang sama, cuman beda personel. Itu kita transformasi jadi agak kencang. Terus 2023 kemarin kita rilis album itu udah pure kenceng tuh. Oh iya. Nama Kasetan. Yang wengi ing Kiri Kondo itu ya salah satu lagunya itu. Tapi cuman disingkat kita jadi Kiri Kondo doang. Oh. Terus ngono Kak. Nek sepemahamanku ya. Ya. Black metal itu make upan Kak, pakai corpse paint itu loh. Oke. Nah, itu kan sekarang Kasetan nggak pakai. Apakah Ya. saya itu memang referensinya itu kurang luas dan memang ada black metal yang nggak pakai atau ini inovasi sendiri? Kalau dikata inovasi sendiri juga enggak, soalnya Ada ya sih band kayak yang Emperor, Volundas, itu kan juga enggak Black pakai metal. makeup. Oh. Terus sebetulnya begini, corpse paint itu kan Ngeri. bentuk kejujuran dari black metal itu sendiri. Jadi corpse paint itu Dia kan corpse paint kan, muka Medeni setan itu, lah, muka setan lah. Itu kan dia cuman berusaha jujur bahwa ini loh setan yang sebenarnya itu ada di kita masing-masing. sifat-sifat buruk gitu Ya, ya. semua manusia punya sifat buruk. Setuju aku. Ya enggak? Nggak ada orang pure buruk dan nggak ada orang pure baik. Nggak ada kalau menurut saya. Ya kan? Setuju. Nah, jadi black metal mereka pakai corpse paint itu menunjukkan bahwa iki loh setan yang sebenarnya seperti ini itu saya. Dia mengakui, berarti memang Jujur ya, musiknya jujur. Wah, itu bukti sebuah bukti kejujuran dan ketidakmunafikan. Kan begitu. Berarti filosofinya itu sangat sangar ternyata. Oh, sangar, Corpse makanya paint itu. ya makanya gitu. Nah, terus ini saya penasaran ya Kak. Oke. Mungkin ini nggak ada hubungannya dengan musik black metal atau musik metal sendiri. Ini tentang aku melihat ada transformasi yang hebat dari pribadi Kak Yoyo sendiri. Salah satunya adalah ada peningkatan ekonomi dari Kak Yoyo. Dari mbiyen motore wae Shogun biru itu sekarang Masih di rumah masih. tak tapi pakai. sekarang nambah ada NMAX dan juga ada sedan itu. Nah, Yo opo. nah itu Dibahas. nah itu nek menurut jenengan iki harta itu menambah kepercayaan diri apa enggak ya itu kepemilikan itu? Nah, secara logika, Penting apa enggak itu loh? secara nalar ya, maksudnya secara apa ya, alamiah apa namanya itu? Ya namanya orang punya duit mah lebih pede itu pasti. Itu pasti tuh. Oh iya. Ibarat kata gini, jauh katakan gini, dirimu arep ke mana? Ke mall gitu. Ke Pantai Gagah, salah satu ya, Gagah yang ada. Kita mau ke pantai nih, kita cuma bawa duit 5.000 perak, pede nggak? Ora toh, tetap mikir-mikir kan. Cuma kalau kita bawa duit 2 juta katakanlah minim-minim ke sono, pede. Prof bakul SPD. Nek aku wedi tuh. Udah dong, udah 5.000, alah mbok pro bensin ketip-ketip wes ini pengen Bali kan gitu. Berarti memang sebenarnya dikatakan nggak penting, ternyata harta itu juga penting gitu. Jadi kita yuk jangan sok-sokan nih harta nggak dibawa mati gitu Kak. Betul Kak. Ini beda lagi nih, jadi gini.
kan salah satunya menambah kepercayaan diri, terus yo memenuhi kebutuhan. Kalau kalian itu masih bujangan, terus kalian ngomong harta nggak dibawa mati, itu terserah. Haknya dia. Itu terserah. Maksudnya mau ngomong apa terserah. Cuma ketika kalian itu sudah punya keluarga, anak istri, itu menurut saya kurang elok kalau sampai keluar kata-kata harta nggak dibawa mati, terus apa namanya, itu sih, itu kurang elok sih menurut saya. Karena nek misal adewe mati tetep iso mewarisi ya Kak. ya kan, kalau gini loh, kalau kita masih bujangan, kita katakanlah mati gitu, ya wes dikubur, bongko-bongko kono gitu. Ya bongko gak urus, gak urus, dikubur udah selesai. Tapi ketika kita udah punya keluarga, anak istri, kita mati, seenggaknya kita ninggalin Sesuatu. apalah atau untuk menjamin masa depan anak sama istri. Bukan cuma ninggalin utang, tapi kan ninggalin yang bermanfaat kan begitu. Lu kasihan anak istri loh, kita mati bongko wong ditinggali utang, gaji lah kan gitu. Begitu bar dikubur do teko. Iya bojomu utang semene kan gitu. Engko nang akhirat ditagih lho ki bojomu. Bongko. Nek kamu masih bujangan itu oke, maksudnya terserah ngomong kayak gitu. Cuma kalau ketika kamu udah berkeluarga, jangan sampai lah ngomong kayak gitu. Ya itu wujud sekarang gini. Wujud kasih sayang, wujud cinta sama keluarga kan kita bicarane kan. Enggak cuman kata-kata aku sayang kamu. Loh, sekarang bener kan? Sekarang nek misal prinsipe mati ra nggo bondo ya wis, berarti kowe wis ora sayang karo keluargamu. Masuk aja. Logikane kan gitu. Pemenang nganti ninggali utang. Nah, Kapus-kapus kuwi juga. bongko kuwi, kebongko kuwi. Oke Kak, next Kak. Ini tadi aku penasaran dengan pemikiran Kak Yoyo ya, ternyata masuk akal menurut saya. Dan ini kan jenengan sedang proses penggarapan album kedua tuh. Nah, wis album pertama wis rilis, terus album kedua. Nah, koyo dari waktu rilis itu tuh selangnya enggak yuk terus 5 tahun 10 tahun tapi lumayan cepet loh. Berarti nek menurut asumsi saya, jenengan ini menganggap bahwa album itu penting bagi sebuah band gitu. Bener gak ini asumsiku? Pertanyaannya kan penting gak album dalam sebuah band? Nah itu kalau saya loh. Ini nganu loh dari sudut pandang kayak orang-orang atau teman-teman lainnya bisa punya sudut pandang sendiri, ini cuman dari pandangan Kak Yoyo. Sebetulnya itu tergantung personal masing-masing. Kalau ngeband cuman terus dari berat is oke, terserah. Cuman kalau saya di black metal itu di metal lah niat gitu. Nggak cuman buat hiburan. Yo hiburan cuman tidak cuman tadi. Kita itu kan manifestasi dari pemikiran saya. Jadi lagu-lagu yang saya buat itu apa yang ada di pikiran saya tuangkan di situ. Dari keresahan terus muncul pemikiran terus dibikin lirik gitu ya Pak. Sekalipun lirik lagu-lagu yang saya buat itu tentang perang mungkin kerajaan masa lalu, sebetulnya metafora dari keresahan perang-perang yang ada di kepala saya saat ini. Jadi itu satu. Yang kedua, album sebagai curahan pemikiran yang ada hasil dari keresahan. Ditambahkan sekarang studio rekaman juga banyak sekarang. Oh ya, di sudah. kelompok sendiri ada berapa tuh, banyak. Bisa di sini pun, ya kan? Oh bisa. Di sini bisa buat rekaman, jadi it's okay lah itu. Tambah yang kedua, ketika kita ditanya sama misal kita udah tua nih, terus kakek takoni putune. Terus putu takon,
karena di Putu ngeband tuh kita pasti bisa ngomong sama Putu kan, wah mbahmu band yang band loh, anak kita nggak punya album kan, bisa si cucu kita tanya endi bah albumnya, wah band mbahmu ya kita cuma bisa cerita, oh mbahmu band manggung nang gini tapi kita nggak punya dokumentasi, bukti real nggak ada, tapi kita lo albumnya mbahmu lo rumah kan gitu, ya seperti itu. Oke. Itu yang kedua. Masih ada lagi Masih kan? ada lagi. Yang ketiga memang menurut saya menurut saya dalam bermusik itu menurut saya dan menurut senior saya apa namanya jadikan referensi itu sebuah karya itu fisik entah digital digital itu harus ada karena ya tujuan bermusik kan menghasilkan sebuah karya. Setuju Ya kan? filosofinya Itu menghasilkan sebuah karya. Begitu. Nek cuman ya maaf loh ini kalau cuman sekedar cover kalau saya pertama saya nggak bisa cover, jujur aja saya nggak bisa cover. Link kok ora persis mah dadi lagu anyar yo Kak. Cuman gini pernah tuh. Gara-gara saya nggak bisa cover, itu malah jadi kan waktu SMA kan sering festivalan tuh. Kan kita harus beda sama yang aslinya kan, aransemen. Itu lantaran kita nggak bisa cover, akhirnya kita jadi aransemenan. Padahal karena nggak bisa atau gitu. Oke. Saya kalau sekarang kalau cover udah ketahui saya nggak bisa, keduanya cover tuh apa ya? Kurang ada originalitasnya Bu ya Kak. Apa sih? Ya saya nggak suka aja sih. Tadi mungkin karena butuh menuangkan isi pemikiran di kepala terus untuk media bermusik dengan lewat cover itu tetap nggak bisa karena itu punya orang. Cover kan cuman menceritakan kisah orang. Benar nggak? Setuju aku. Terus yang album 2 ini ya Kak. Ya. Kemarin itu kan kita pernah ngobrol-ngobrol. Ya. Kok drama ini harus take langsung ki ngopo padahal ada opsi yang ekonomis yaitu gambar Kak. Untuk take drum itu kan album pertama kita pakai drum pad. Sama elektrik. Cuman menurut kita itu tingkat kepuasannya kurang. Jadi kita pengen total pakai drum yang perkusi. Jadi tentang kepuasan ya Kak ini. Tentang kepuasan? Marem gitu di rumah kayak ngono ki marem ya. Katakanlah gini. Kita ngomong soal bujang Bujang piye Kak? Kita ngomong soal masa bujang. Ya kita puasnya sama yang tipikal ini terus bapak-bapak. Kita dipaksakan untuk yang karakternya beda. Cewek yang kayak gini kan udah nggak masuk. Berarti itu tetap selera ya Kak antara. Tetap selera. Bukan karena ada pengharusan standar kualitas atau kalau ngomong soal standar kualitas itu kan aslinya nggak ada beda jauh sama selera kan. Iya, bener nggak? Ya, menurut saya lebih ringkasnya ngomong soal selera aja sih. Oke. Terus ini gitu. Drummerku ki apik. Drummerku ki hebat. Namanya Rifan Nasrullah. Itu drummer hebat tuh. Nek drum gambar gitu ya aku padha ngece sikile Rifan. Eman ya. Wong sikile apik ngono masuk wong gambar. Itu temponya stabil sekali itu. Ya, betul. Kemarin aku lihat di sepil drum-drumane itu temponya aman terus. Kayak ngene iki lho, saiki kan lagi tren apa kayak AI apa namanya? Artificial intelligence. Itu kan sekarang artwork juga pakai AI itu banyak tuh. Gitu. Bisa. Musik pun juga pakai AI juga bisa musik. Cuman originale iki kayak kurang puas sih menurutku. Unsur peran manusia di situ kurang banyak. Iya. Pengen iki lah.
pernah ki satu hari ya. Aku ki pernah nukokke anakku mainan truk Heeh. gede. Regane iki waktu itu 200.000. 119 berapa? Aku sudah tuku aku. Ora puas, Bro. Karena Akhirnya aku gak dhewe nggo blabak. oh analoginya kayak gitu ya. Jadi ki tingkat kepuasan iki beda, Bro. Ngono kuwi. Berarti ngene. Dirimu iso nyekolahke anak. Heeh. Ki memang kewajiban. Heeh, betul. Kita sebagai orang tua itu nyekolahke anak adalah sebuah kewajiban. Tapi nek kita menanyakan ke anak, Dek tadi di sekolah piye Dek di sekolah? Maksudnya happy nggak di sekolah? Tadi piye sama guru? Piye tadi bisa nggak ngerjain soalnya? Itu wujud kasih sayang. Terus ada kepuasan di situ. Jadi bedanya di situ. Sama apa ya namanya iki nyekolahke. Ning siji Siji atas dasar sayang atau dasar kewajiban kan gitu. Ya padha kaya agama. Nek asine mau gambar ngene wae mau nganggo AI ya bisa, cuman kan tingkat kepuasannya beda. Sama-sama muni drame ning gak beda. Beda rasane. Beda rasane. Seperti itu. Nah, jenengan kan gitaris tuh, Kak. Ya. Gitaris. Nah, kalau black metal sendiri ki menurut jenengan gitar tipe apa sing sesuai dengan black metal bentuk-bentuknya terus ini sebetulnya kalau tipe gitar ya tipe gitar visualnya kan sebetulnya nah aku lho iki visual karo mungkin sound-soundan iki ya nek sound kan mungkin dari pickup ya. Sama dari ampli panjang pendek apa neke itu sebetulnya paling resep pakai Flying V. Cuman Flying V itu bentuknya barang sangar loh itu, Kak. malah dari visual juga bagus kan. Cuman ketok wong apa kae lho nek wis nyangklong Flying V. Cuman menurut saya agak kesulitan nek pakai Flying V. Makanya saya lebih milih tipe-tipe Jackson Dinky soalnya body enak. Cuman apa namanya kepala neke gitu itu wes apa desainnya iki wes menunjukkan bahwa itu iki gitar untuk metal. Nganu hete itu. Hete neke dah. Ya saya paling aman dan nyaman pakai dari visual dari kenyamanan pakai Jackson Dinky apa ya solar apa sih baru ada tuh Kramer apa nih Kramer solar gitar punya Ola Englund gitu. Itu. Nah ini untuk pertanyaan terakhir ya, Pak. Terakhir loh belum satu lagi terakhir. Ini tentang sejarah jenengan iso melu yuk KPMF mbiyen dari panitia yang belum banyak tanggung jawabnya terus sekarang ada banyak tanggung jawab di KPMF itu piye Kak kok iso di situ? Wah, ini agak panjang ceritanya nih. Enggak apa-apa. Kak. Jadi gini. Awal mula tuh 2010 saya ikut Blackfest. Terus Kulon Progo belum ramai. Belum ada acara yang ramai lah. Terus saya lebih cenderung main nongkrong di Yogyakarta. Saya gabung di IMG. IMG itu Independent Metal Jakarta itu ibaratnya ini JCG ini cilik-cilik. Jadi saya SMA nih JCG gitu. Sama SMA. Kaya apa ya? Nek nang bangi dekne iki unit bukan di cabangnya gitu. Terus 2000 berapa lupa tuh. Saya balik rene iki di inbox pada waktu itu di inbox Facebook suruh bantu-bantu Wilujengan Underground. Itu panitianya Pobia itu bukan? Black Castle. Black Castle. Cuman di situ juga ada Pak Ewi juga ada di situ, Mas Andi juga ada di situ.
Mas Adi kan juga ibaratnya menurut saya mokoi lah dari segi perizinan dan sebagainya. Punya tanggung jawab yang sangat besar. Muter-muter kan Mas Andi. Wilujeng Underground itu kan tahun 2000 sama tahun 2001 dalam vakum. Saya dari IMJ balik ke sini nggak Wilujengan tahun 13 weh. 14, pokoknya 2 kali Wilujengan saya nggak. Terus Pak RW bikin KPMF itu Komunitas Fest. Awalnya saya cuman ikut main ngisi acaranya. Belum dipasrai tanggung jawab apapun. Belum. Metal Fest ketiga saya baru masuk. Oh, KPMF. Saya baru masuk jadi panitia pada waktu itu. Itu anak-anak teman-teman saya tuh kayak Caca Kaset dan rombongan itu semua KP udah bantu KPMF pada waktu itu 2013 saya ingat itu 13 sampai 2015 kan bocah-bocah menunggu kan wis do sibuk to ono sing do kerja dan lain-lain ya akhirnya alhamdulillah aku kenal sama si Ripan. Oh, ketemu itu di event itu ya? Ketemu Rifan itu di studio pada waktu itu. Malahan. Metafest ke-4 nah nggak salah saya keliling pasang poster. Itu ketemu si Ripan di studio daerah Nagung gitu. Ngarep Lorena. Kenal Ripan ternyata satu ya dia kayak latihan atau iki kok cah iki ngarape kok nggak black metal udah iki metal gua. Akhirnya kenalan pada waktu itu. Ternyata juga sama saya satu circle ternyata. Satu circle cuman beda Generasi. beda generasi. Satu apa ya? Satu organisasi ini beda generasi. Nah, akhirnya kenal Ripan udah sampai sekarang. Oke, Kak. Oke, untuk episode ini sudah banyak ilmu yang saya dapatkan dari Kak Yoyo ya. Semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua pendengar Cerikis Total. Sampai jumpa lagi guys. Dadah. Mantap.